Oh keren. Satu peradaban utuh tidak punah tadi malam. Itu benar, setelah 39 hari pertempuran, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 2 minggu dalam perang dengan Iran. Namun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah awal yang menjanjikan untuk negosiasi. Mungkin tembakan akan dihentikan, tetapi penafsiran kedua negara terhadap gencatan senjata itu saling bertentangan. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Jadi, hari ini, mari kita lihat masalah mendasar yang dihadapi oleh apa yang disebut gencatan senjata ini. Lalu kita bisa melihat beberapa alasan untuk optimistis bahwa pertempuran tetap akan berhenti. Satu berkaitan dengan Trump yang belajar tentang realitas di medan perang, dan satu lagi tentang kemungkinan dasar para pengunjuk rasa muncul kembali. Tapi mari kita mulai dengan gencatan senjata itu sendiri. Kamu mungkin ingat beberapa hari yang lalu, media ramai membicarakan Trump yang akan meledakkan pembangkit listrik dan jembatan Iran pada hari Selasa jika Iran tidak membuka Selat Hormuz. Pada Selasa pagi, itu berubah menjadi pertanyaan tentang seluruh peradaban yang akan musnah. Ada sesuatu yang perlu dibahas tentang reaksi media terhadap hal ini, termasuk anggapan bahwa ancaman semata sudah cukup untuk mencegah terjadinya kesepakatan apapun. Tapi saya akan menahan komentar tentang itu setidaknya sampai besok, selain pengingat yang tidak terlalu halus bahwa ini masih termasuk dalam kategori hal-hal yang dikatakan oleh Donald Trump. Nah, ternyata hal itu tidak membuat kesepakatan menjadi mustahil. Memang semua ini telah berhenti, setidaknya untuk saat ini. Ini adalah unggahan Trump dari Truth Social yang mengumumkan jeda dalam perang. Bagian utamanya adalah, kutip, tergantung pada Republik Islam Iran yang setuju untuk membuka Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman. Trump setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. 2 minggu? Di mana aku pernah mendengar itu sebelumnya? Ngomong-ngomong, kalau kita lompat ke bagian tengah, Amerika Serikat, kutip, menerima proposal 10 poin dari Iran, dan percaya itu adalah dasar yang bisa digunakan untuk bernegosiasi. Nah, apa sih proposal 10 poin itu? Mungkin kamu bertanya-tanya. Pertanyaan yang bagus. Kamu mungkin berpikir akan mudah bagi Iran untuk merilis 10 poin tersebut, tapi ternyata tidak. Media pemerintah Iran telah menerbitkan ringkasan tuntutan yang mencakup pencabutan semua sanksi terhadap Iran dan penarikan penuh militer Amerika Serikat dari Timur Tengah. Yang kedua, itu tidak akan terjadi. Amerika Serikat tidak akan melemahkan dirinya sendiri di kawasan tersebut, terutama di era yang sekacau sekarang ini. Sulit juga membayangkan bahwa Iran akan bisa lepas sepenuhnya dari seluruh sanksi ekonomi yang ada. Tapi itu semua hanya menyentuh permukaan dari masalah yang sebenarnya. Versi ringkasan dalam bahasa Persia menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan menerima hak Iran untuk memperkaya uranium. Beginilah kisah ini dimulai pada bulan Juni lalu, dan saya tidak berpikir Gedung Putih akan setuju dengan hal itu. Secara taktis juga sulit untuk memahami bagaimana Iran berharap dapat membangun lokasi baru untuk tujuan pengayaan, mengingat pertahanan udaranya sekarang jauh lebih lemah dibandingkan 6 minggu yang lalu. Dan tidak, menembak jatuh satu F-15 tidak mengubah hal itu. Tidak juga, karena pengebom siluman B-2 tetap bisa menjalankan misi itu. Tapi masalah terbesarnya adalah 10 poin Iran mencakup kendali Iran yang berlanjut atas Selat Hormuz, hal yang persis menjadi syarat gencatan senjata itu. Ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat. Dan bahkan jika terjadi sesuatu yang aneh di mana Donald Trump secara khusus menerimanya, mungkin karena dia ingin meninggalkan masalah itu untuk Eropa, sulit untuk percaya bahwa hal itu akan berlaku untuk Presiden Amerika Serikat manapun di masa depan. Saat ini, Iran mengenakan biaya $2 juta sebagai tol untuk setiap kapal yang melintasi selat tersebut. Hanya sedikitnya menerima tawaran Teheran, tapi ada beberapa. Jika itu menjadi hal yang normal setelah perang berakhir, dan lalu lintas kembali ke frekuensi biasanya, Iran akan menerima sekitar 65 pembayaran tol seperti ini per hari. Selama setahun, jumlahnya mencapai 47 miliar dolar. Sebagai perbandingan, PDB Iran adalah 375 miliar dolar. Sekarang, perhitungan kasar itu kemungkinan besar melebih-lebihkan biaya yang akan didapatkan Iran. Misalnya, bisa dibayangkan bahwa kapal tanker yang diisi dengan minyak Iran akan dikecualikan. Lalu lintas juga tidak akan sepenuhnya kembali normal, karena kapal tanker marginal akan mencari tempat lain untuk menjalankan bisnis mereka.
Sejalan dengan itu, jika 2 juta dolar adalah jumlah yang bisa dikenakan Iran saat perang, tarif maksimal yang bisa diambil akan turun drastis di masa damai. Namun, bagaimanapun juga, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Iran. Intinya, harus ada yang mengalah dalam hal ini. Meskipun banyak komentar tentang topik ini, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat tidak menyetujui 10 poin Iran. The Trump Post hanya mengatakan bahwa itu adalah dasar yang bisa digunakan untuk bernegosiasi. Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran yang diposting beberapa saat kemudian membahas rencana 15 poin Amerika dan rencana 10 poin Iran sebagai dasar bersama untuk negosiasi. Lucu mengingat betapa saling bertentangannya keduanya. Sesuai dengan tema itu, pesan Menteri Luar Negeri juga mengatakan bahwa, kutip, selama 2 minggu, pelintasan yang aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis. Ini bertentangan dengan posisi Trump yang menginginkan, kutip, pembukaan selat secara lengkap, segera, dan aman. Untuk membuat segalanya lebih rumit, Dewan Keamanan Iran melalui media pemerintah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui rencana 10 poin Iran. Yang bertentangan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri, mungkin menunjukkan bahwa ada perpecahan di dalam Iran yang bisa terjadi secara terbuka dalam beberapa hari ke depan. Hal itu sebenarnya sudah dimulai dari pihak Trump karena dia membantah keaslian pesan Dewan Keamanan Iran. Mungkin menunjukkan bahwa Amerika Serikat hanya mengakui sebagian dari pemerintah Iran yang memiliki hak untuk bernegosiasi. Dan untuk membuat segalanya semakin rumit, media pemerintah Iran secara terpisah merilis pernyataan lain yang mengatakan bahwa Iran dan Oman akan bersama-sama memungut biaya untuk pelayaran melalui selat selama gencatan senjata. Sekali lagi, itu bertentangan dengan pembukaan selat yang sepenuhnya segera dan aman. Secara keseluruhan, semua ini mengabaikan fakta bahwa terbukanya selat bukanlah tergantung pada apakah salah satu pihak mengatakan bahwa selat itu terbuka. Itu tergantung pada apakah perusahaan pelayaran percaya bahwa kapal-kapal mereka aman saat melintasi wilayah tersebut. Itu adalah sesuatu yang harus kita tunggu dan lihat bagaimana hasilnya. Satu catatan terakhir tentang gencatan senjata. 2 minggu hampir tidak cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya. Rata-rata jeda antara dimulainya gencatan senjata dan tercapainya kesepakatan akhir adalah sekitar 10 bulan, dan masih sekitar 4 bulan bahkan jika Anda menghapus data ekstrim historis. Jadi, saya melihat 2 minggu ini lebih sebagai masa tenang. Dalam 2 minggu, masa ini akan diperpanjang atau perang akan dimulai kembali. Akan sangat jarang secara historis jika kesepakatan final sudah tercapai pada saat itu. Oke, semua itu terdengar seperti interpretasi negatif terhadap gencatan senjata. Jadi mari kita beralih ke beberapa poin tentang mengapa Anda bisa optimis bahwa ini pada akhirnya bisa benar-benar bertahan. Ingat, perang adalah hasil dari kegagalan negosiasi. Perang itu mahal dan itu memberikan insentif bagi masing-masing pihak untuk merundingkan sebuah resolusi yang sebanding dengan hasil yang diharapkan dari perang, tetapi tidak menimbulkan biaya apapun bagi kedua belah pihak. Jadi, jika kita ingin menjelaskan mengapa perang berakhir, kita harus terlebih dahulu menjelaskan mengapa para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan hasil perundingan. Lalu kita harus menjelaskan apa yang dilakukan pertempuran selama itu untuk mengatasi hambatan dalam negosiasi. Nah, baru kemarin ada sebuah laporan panjang dari New York Times tentang keputusan akhir Trump untuk memulai perang. Saya ingin tetap pada gambaran umum tentang apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terkait dengan kemungkinan berakhirnya perang, meskipun kita akan membahas cerita yang lebih panjang di lain waktu. Pada 11 Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Gedung Putih dan menyampaikan argumennya tentang mengapa Amerika Serikat akan mendapat keuntungan dari memulai perang melawan Iran. Inti utamanya adalah bahwa perubahan rezim dan penghancuran kapasitas militer Iran keduanya memungkinkan untuk dilakukan. Iran tidak akan mampu menutup Selat Hormuz sebagai respons dan kerusakan terhadap sekutu-sekutu AS Serikat di kawasan tersebut akan minimal. Kamu mungkin ingat bahwa Trump tampak bersemangat untuk mulai menyerang pada bulan Januari, tetapi sekutu-sekutu di kawasan tersebut berpendapat bahwa dia perlu menunggu agar lebih banyak pertahanan bisa dipasang. Sekarang dia mendapat sinyal dari mitra-mitra regional untuk bergerak. Trump meminta komunitas intelijen Angkatan Serikat meneliti temuan-temuan itu dan memberikan laporan keesokan harinya. Laporan itu terdiri dari 4 pertanyaan tentang kemungkinan membunuh Ayatollah. Ya, itu akan mudah dilakukan.
tentang melumpuhkan kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan mengancam negara-negara tetangganya. Ya, itu juga akan mudah dilakukan. Tentang memicu pemberontakan rakyat di dalam Iran. Itu memang sebuah kemungkinan, tapi tidak ada cara untuk menjaminnya, dan itu seharusnya tidak dijadikan tujuan terang-terangan perang tersebut. Tentang memulai perubahan rezim secara besar-besaran. Sekali lagi, itu memang sebuah kemungkinan, tapi kecil kemungkinannya, dan itu seharusnya tidak dijadikan tujuan terang-terangan perang tersebut. Setidaknya di pihak kabinet, tak ada yang mengira penilaian Israel itu akurat. Direktur CIA John Ratcliffe menggambarkannya sebagai sesuatu yang konyol. Dalam perannya sebagai penasihat keamanan nasional, Marco Rubio menggambarkannya sebagai sinonim untuk kotoran sapi jantan. Maaf Marco, tapi ini adalah acara keluarga tentang perang. Sekarang, jika Anda menafsirkan perdebatan di dalam Gedung Putih sebagai cara membuat keputusan di tengah ketidakpastian yang masih ada, para aktor yang berbeda akan menawarkan pendapat yang berbeda tentang strategi terbaik ke depannya. Seseorang seperti Wakil Presiden J.D. Vance yang tidak terlalu mementingkan hasil di tingkat internasional akan mengatakan bahwa perang ini tidak sepadan dengan risikonya, dan memang itulah posisinya. Namun, seseorang seperti Trump yang memiliki kecenderungan lebih agresif meskipun mencalonkan diri sebagai presiden dengan platform neo-isolasionisme, mungkin akan melihat informasi intelijen yang sama dan memutuskan untuk bertempur. Apakah risikonya sepadan dengan imbalannya tergantung pada seberapa berharga imbalan itu menurut Anda. Bagaimanapun juga, yang bisa menyelesaikan perang adalah kejelasan tentang apa yang sebenarnya akan dihasilkan oleh perang itu. Iran menolak tuntutan awal Amerika Serikat karena pemerintah Republik Islam tersebut percaya bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada apa yang diperkirakan oleh intelijen terbaik Amerika Serikat. Jadi kedua pihak bertempur untuk sementara waktu, lalu mereka berdamai setelah komunitas intelijen Amerika Serikat memperbarui informasinya dan menurunkan ekspektasinya sesuai dengan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pemerintah Iran sejak awal. Itu adalah alasan untuk optimis tentang bagaimana gencatan senjata bisa berubah menjadi penyelesaian jangka panjang. Dan jika bukan yang ini, maka mungkin tidak lama setelahnya. Sementara itu, ada sudut pandang kedua yang juga menjadi alasan untuk optimis. Ingatlah bahwa komunitas intelijen percaya bahwa perubahan rezim mungkin terjadi pada awal perang, meskipun itu bukan hasil yang paling mungkin. Saya rasa ada godaan untuk mengabaikan hal ini sebagai faktor pendorong perang berdasarkan penilaian tersebut. Tetapi bukan begitu cara perhitungan ini bekerja. Fakta bahwa protes rakyat mungkin saja terjadi, misalnya dengan kemungkinan 25% atau sedikit lebih rendah, tetap memiliki dampak signifikan terhadap apa yang bisa diharapkan Amerika Serikat untuk dicapai dalam perang ini. Dan bahkan jika kemungkinan sebenarnya jauh lebih rendah dari itu, misalnya 10%, mungkin hanya 10%, karena pemerintah Iran harus mengerahkan begitu banyak upaya untuk menekan gerakan protes tersebut. Hal itu pada gilirannya membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat. Namun masalah utamanya adalah bahwa peluang sebenarnya para pengunjuk rasa untuk menggulingkan pemerintah itu hanya sesaat, sehingga kekuatan koersif Amerika Serikat akan menurun seiring waktu. Hal itu mengesampingkan daya tarik untuk merundingkan sebuah penyelesaian demi menghindari biaya perang. Apa yang bisa Anda dapatkan dari Iran nanti ketika protes sudah tidak menjadi pilihan, mungkin lebih buruk daripada berperang sekarang. Jadi, yang mengakhiri perang adalah berakhirnya kemungkinan terjadinya pemberontakan. Selama beberapa minggu terakhir telah terjadi berbagai kebocoran intelijen yang menunjukkan bahwa jendela kesempatan ini memang sudah tertutup. Jika kekuatan koersif Iran sekarang akan tetap statis, maka tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk berperang, dan kita seharusnya mencapai sebuah penyelesaian. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah gencatan senjata yang satu ini akan bertahan dalam jangka panjang. Tapi jika bukan yang ini, dan prospek para pengunjuk rasa memang telah menurun drastis, mungkin akan terjadi pada gencatan senjata berikutnya setelah beberapa detailnya diselesaikan. Jadi, apa kesimpulan kita untuk hari ini? Gencatan senjata seperti yang saat ini disusun agak berantakan, penuh dengan kontradiksi dari kedua belah pihak dan syarat-syarat yang seharusnya mereka sepakati sementara pun belum benar-benar disepakati. Namun, kita mungkin bisa optimis tentang akhir perang ini jika penyebab awalnya adalah Amerika Serikat yang melebih-lebihkan hasil yang akan didapat dari perang tersebut, dan sekarang mereka sadar bahwa hasilnya tidak seperti perkiraan semula. Demikian pula jika Gedung Putih memulai perang untuk memanfaatkan pemerintah Iran yang sedang terganggu oleh para demonstran, dan sekarang demonstrasi itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan perang.
Saya percaya bahwa ini adalah hari ke-40 berturut-turut bagi saya sekarang. Dan mungkin saja kita akan segera sampai pada momen di mana situasinya cukup melambat, sehingga saya bisa kembali ke beberapa konten forum yang lebih panjang yang selama ini saya tunda. Semoga Dewa-Dewa Perdamaian mengizinkan. Sambil menunggu, tontonlah arsip War Arc tersebut. Dan jika kamu menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga dirimu.